berkati bersamanya, sebab Dialah Tuhan dan pengacara kami, yang bersama denganmu adalah persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang
tetapi inilah saatmu dan satu harapan berkuasa. Sebelum Yesus, mereka banyak imam aku. Petrus mengikutinya dari jauh. Di tengah-tengah meninggalkan api, dan orang-orang duduk berkeliling. Petrus berada di antara mereka itu. Seorang wanita mulia duduk pada cahaya api. Ia memandangnya dan berkata, Orang ini juga selalu bersama dengan dia. tetapi Petrus menyangkal. Hai wanita, aku tidak mengenal orang itu. Beberapa waktu kemudian, seorang lain mendengar dan berkata, Engkau juga golongan mereka. namun Petrus berkata, Hai saudara, aku tidak. kira-kira sejam kemudian, seorang lain menegaskan, Sungguh, orang ini juga bersama dengan dia, karena ia pun orang Galilea. Petrus berkata, Saudara, aku tidak tahu yang kau katakan. segera sesudah ia berkata demikian, berkokoklah seekor ayam. Yesus pun berbalik dan memandang Yesus. Maka teringatlah Petrus akan perkataan Yesus, sebelum ayam berkokok, engkau akan menentang aku 3 kali. Lalu Petrus keluar dan menangis terseduh-seduh. Orang-orang yang menjaga Yesus menolak dan memukul Dia. Mereka menutupi matanya dan melempari mukanya serta bertanya, Katakanlah, siapakah yang memukul engkau? dan memang tetap kami dilakukan tahanannya. Tadi-tadi benar, berkumpullah perkara-perkara, mengambil dan hari-hari kita untuk mengadakan bisnis kepada perkara-perkara. Mereka berkata, Jika engkau Kristus, katakanlah kepada kami. Yesus berkata, Jika mengatakannya, kamu tidak percaya. Jika mengatakan sesuatu,
Engkau Raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu sendiri. Di atas saya tertulis dalam bahasa Ibrani, Fatim dan Ibrani, inilah Raja orang Yahudi, seorang dari kedua penjara, berlaku di salib bersama Yesus, berceria sambil berkata, Jika Engkau Kristus, selamatkanlah dirimu sendiri dan kami. tetapi menjadi menegur dia. Tidak engkau takut kepada Allah, engkau telah menerima hukuman yang sama. Kita memang sepantasnya dihukum karena perbuatan kita, tetapi orang ini tak bersalah sedikit jua pun. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah saya kalau engkau memasuki kerajaanmu. Yesus berkata kepadanya, Mari juga makan bersamaku sekitar jam 12 sampai jam 13, jadilah gelap di seluruh muka bumi, matahari
ada orang gila naik pohon kelapa. Enggak pantas ini. Karena mau melompat dari pohon kelapa, orang-orang yang melihat menjadi bingung. Maka diundang orang untuk meraihnya supaya bisa turun. Pak Lurah sudah diundang. Pak polisi yang ada di kampung itu, karena kebetulan ada polisi yang tinggal di situ diundang. Pak supaya ngomong tadi. Pokoknya semua tokoh-tokoh sudah diundang, termasuk tokoh-tokoh agama. Maka kemudian tinggal ada orang yang kemudian mengatakan sekarang tinggal satu yang belum diundang. Romonya orang Katolik. Maka kemudian satu orang datang ke pastoral dan mengatakan kepada Romo agar orang gila yang mau terjun dari pohon kelapa, tolong Romo datang membantu. Sebenarnya Romo itu bingung mau buat apa. Wong ayu ngamen yang muncul kata gilangel, nggak boleh berani beda gitu. Maka kemudian Romo datang saja hanya supaya melegani. Dan kemudian berdoa sebentar dan memberkati pohon itu. Tidak sampai 2 menit orang gila itu turun. Dan kemudian orang-orang heran. Pak polisi, Pak Lurah, tokoh-tokoh yang lain tidak bisa membuat dia turun, tetapi kok Romo itu bisa membuat orang gila itu turun. Maka kemudian ada yang bertanya, mengapa ketika Romonya orang Katolik itu yang datang kamu turun? Tapi ngomong, ngedun orang itu kita tak terbang. Ketika Romonya memberkati, orang gila berpikir bahwa Romo akan menebang kue. Ini hanya cerita ngawur, ceritanya Romo ngawur, mesti ngawur. Bapak Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, dari cerita ngawur itu saya mau mengatakan bahwa salib adalah identitas orang Kristen. Termasuk tadi Romo ngawur berarti identitasnya membuat tanda salib. Kita sebagai orang Kristen di mana-mana sebelum berdoa membuat tanda salib. Kalau ingat. Tetapi juga tidak hanya membuat tanda salib. Kalau berdoa sebelum makan kita membuat tanda salib kemudian berdoa. Kalau hanya membuat tanda salib sebelum makan tanpa berdoa namanya hanya miskol. Belum sempat ada kata-kata sudah dimatikan. Bapak Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, kalau salib menjadi identitas kita, maka apa yang harus kita buat? Yang harus kita buat bukan hanya bahwa kita tidak malu untuk membuat tanda salib di depan umum, itu harus kita buat. Tetapi yang lebih dari itu, kita hidup dalam semangat salib. Semangat salib itulah yang kita renungkan, terutama secara khusus pada pekan ini, pada hari ini, di mana kita merayakan hari Minggu Palma. Kita merayakan di mana Kristus memasuki kota Yerusalem untuk mengalami penyaliban untuk keselamatan semua orang. Kepala pasukan ketika melihat apa yang terjadi mengatakan, sungguh orang ini adalah orang, apa dikatakan di pasir tadi? Sungguh orang ini adalah seorang observasi orang ngomong. Seorang baik paling aku kayak seorang suci. Tetapi sebenarnya kalau mau diterjemahkan lebih cepat, sungguh orang ini seorang benar. Mengapa Yesus adalah orang benar? Ia tidak bersalah, ia bukan penjahat, tetap dijatuhi hukuman ibarat penjahat, disalibkan bersama dengan kedua penjahat. Lebih dari bahwa dia tidak
Ia adalah orang benar karena ia mewujudkan keadilan Allah. Ia tidak menjauhi orang-orang yang dikucilkan di masyarakat. Ia merangkul semua orang dan pada akhirnya di kayu salib ia memberikan dirinya untuk keselamatan semua orang. Maka merenungkan salib, merenungkan identitas kita, siapa diri kita sebagai pengikut Kristus yang adalah seorang benar. Maka kita pun dipanggil menjadi orang benar, bukan hanya tidak berbuat sesuatu yang jahat, tetapi bagaimana juga kita membuatkan kebaikan dalam hidup kita, mewujudkan keadilan di tengah masyarakat. Itulah yang coba kita renungkan sebagai gereja Keuskupan Tanjung Karang pada tahun ADAS ke-8 ini. Kita mau mewujudkan bahwa kita sebagai gereja bersama dengan masyarakat yang lain mau mewujudkan keadilan di tengah masyarakat kita. Maka kemudian kalau orang Kristen sungguh menghidupi semangat salib, sungguh berani berkorban demi kebaikan sesamanya, demi kebaikan bersama. Tuhan memberkati kita semua. Karena marilah kita bagi berdiri, kita teguhkan iman kepada kita. Aku datang Allah. Saudara-saudari terkasih, bersama Yesus yang telah sampai wafat, tetapi dijunjung tinggi oleh Bapaknya, marilah kita menghadap Bapa dan berdoa. Bagi gereja yang menderita, ya Bapa yang Maha Kuasa, katakanlah mereka yang menderita dihina karena imannya, agar mereka tetap berpengharapan bahwa sesudah cobaan akan datang pembebasan. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa yang Maha Kuasa, dampingilah para pemimpin masyarakat kami, agar dengan sabar tetap memperjuangkan kesejahteraan dan tidak tergoda untuk mementingkan kepentingan diri sendiri. Marilah kita mohon. Bagi salah saudara yang menderita, ya Bapa yang penuh kasih, berkatilah dan dampingilah saudara-saudari kami yang sedang mengalami penderitaan, agar dengan rela dan penuh iman mempersalurkan penderitaannya dengan penderitaan Kristus demi keselamatan bersama. Marilah kita mohon. Bagi kita sendiri yang berkumpul di sekitar
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan dan persembahan ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, semoga oleh penderitaan Putra Tunggal, pendamaian dengan kami semakin mendekat. Kami tidak mampu mencapainya dengan usaha kami sendiri. Namun kami sudah merasakannya berkat Tuhan yang penuh daya ini dan karena belas kasih dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya buat kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dia yang tidak bersalah, rela menderita bagi orang berdosa, dan rela dihukum dengan tidak adil bagi orang jahat. Wafatnya menebus dosa kami, dan kebangkitannya menyelamatkan kami. Maka bersama semua malaikat kami pun memuji Dikau dan bersorak gembira sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Sekali lagi dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini supaya kenangan akan damai. Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami dianggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Tinggallah Tuhan akan gereja-Mu yang disebar di seluruh dunia, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan seluruh kami Vincentius serta semua pengadilan. Tinggallah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama Ibu Anastasia Wati yang telah membangkit menghadap-Mu 1000 hari yang lalu, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerajaan, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami menerima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Abraham Maria Bunda Allah, Santa Teresa mempelai, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan serta memuji dan
berikan kepada. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi karena iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak, supaya hidup dan rasa sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
Amen.
Romo, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, selamat siang dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Segenap administrasi dan umat Islam rumah, kami mengucapkan terima kasih kepada Romo Surinanto yang sudah memberikan pelayanan misa pada siang hari ini. Dan mengucapkan terima kasih juga kepada seksi liturgi dan semua yang terlibat dalam membantu perayaan Minggu Palma pada siang hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Perlu kami sampaikan untuk pengumuman untuk 1 minggu yang akan kita lewati. Pengumuman yang pertama, tanggal 17 April 2025 ada misa kami ikuti jam 19 atau jam 7 malam dengan petugas liturgi kor gabungan, Mazmur dari Saudari Ellen, Lektor dari Bapak Andika, Dinar dari OMK, dan 12 rasul dari umat yang dipilih oleh ketua-ketua lingkungan. Kemudian untuk membawa persembahan dari kelompok Vincentia, untuk kebersihan gereja dari kelompok Petrus dan Metodius, plus seksi dekorasi. Untuk darah Romo dari kelompok Ignatius Loyola. Kemudian rapat gereja yang kedua, tanggal 18 April 2025, Jumat Agung, pada Jumat Agung jam 12 siang. Ibadah dipimpin oleh Romo Greg, Lektor dari Bapak Gandung, Mazmur dari Bunga, Kor Gabungan, Pasio, Bapak Pinda Yoga dan Bapak Piono, Dinar dari OMK. Untuk kebersihan gereja dan aula dari kelompok Loyola dan Yosef. Itu darah Romo dari kelompok Metodius. Dan pengumpulan amplop APB nanti disetor setelah Jumat Agung. Kemudian pengumuman yang ketiga, tanggal 20 April 2025, hari Minggu Paskah, bisa jam 7.30 atau setengah 8. Lektor dari Saudari Yuyun, Mazmur dari Saudari Mita, Kor Gabungan, Misdina dari OMK, sekuensi Paskah dari Bapak Iga untuk membawa persembahan dari Saudara Suli dan Hayati, kemudian Saudari Sri Budiati dan Bapak Sudino, juga Saudari Nasib dan Bapak Piaso. Untuk kebersihan gereja dari kelompok Franciscus dan Christophorus. Kemudian untuk darah